Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kembali lagi di podcast 327 Pade Nian dalam segmen Ojak Obrolan Pajak. Oke teman-teman, materi kita hari ini adalah program pengungkapan sukarela. Nah pasti penasaran kan narasumbernya siapa? Di sebelah saya udah ada Mas Perta Jaya, akun representatif KPP Pratama Curug. Mas Perta, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Eva. Oke, semoga teman-teman di luar sana juga sehat ya. Amin. Oke, kita langsung aja kali ya Mas ya. Iya. Program pengungkapan sukarela. Apa sih Mas program pengungkapan sukarela? Jadi gini Mbak, program pengungkapan sukarela itu yang Mbak Eva ya, atau kita singkat PPS ya, lebih enak bentuknya. Jadi PPS ini adalah kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta bersih. Oh gitu. Oke, berarti kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak ya Mas ya untuk Betul. mengungkapkan hartanya dan dibayarkan pajak penghasilannya gitu ya. Betul, benar. Kalau dasar hukumnya itu apa Mas? PPS Dasar ini. hukum dari PPS ya. Mm-mm. Dasar hukum PPS ini pertama di tahun 2021 itu sudah ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP yang diatur di bab 5 pada pasal 5 sampai dengan 12. Kemudian untuk tata caranya sudah diatur juga di PMK 196 garis miring PMK titik 03 garis miring 2021. Berarti ada Undang-Undang HPP nomor 7 dan PMK 196 tahun 2021 ya Mas ya? Betul Mbak. Nah, latar belakangnya program PPS ini apa sih Mas? Latar belakang dari program PPS ini ada dua kondisi Mbak yang melatar belakangi kenapa PPS ini ada. Yang pertama, masih terdapat peserta pengampunan pajak yang dilaksanakan tahun 2016 dan 2017 yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan pajak. Kemudian kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua ini masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan tahun 2016 sampai dengan 2020. Oke, gitu teman-teman. Jadi ada dua kondisi latar belakangnya. Yang pertama itu adalah peserta teks amnesti atau pengampunan pajak di tahun 2016-2017. Dan yang kedua itu adalah wajib pajak orang pribadi yang belum pernah ikut sama sekali ya Mas ya? Betul. Oke. Nah, kalau yang program sekarang nih, program pengungkapan sukarela itu pesertanya siapa aja Mas yang boleh ikut? Untuk yang PPS ini siapa aja yang boleh ikut ya Mbak Eva ya, seperti itu ya. Jadi yang boleh ikut atau peserta untuk PPS ini ada terdapat dua kebijakan. Dua kebijakan. Kebijakan satu WP orang pribadi dan badan peserta teks amnesti. Kemudian kebijakan dua WP orang pribadi. Berarti pesertanya itu ya kebijakan pertama itu untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang udah pernah ikut teks amnesti dulu. Betul. Dan kebijakan kedua itu untuk wajib pajak orang pribadi saja, gitu ya Mas ya? Iya. Oke. Yang untuk kebijakan kedua, wajib pajak yang ikut teks amnesti atau pengampunan pajak ini boleh ikut juga. Oh, boleh ikut lagi? Betul. Jadi Oh. bisa dua untuk wajib pajak peserta teks amnesti, bisa ikut kebijakan satu, Bisa ikut ikut kebijakan dua. Oh. Makanya tadi di awal kita ini namanya kesempatan, bukan semua pengampunan, bukan sekedar pengampunan, tapi ada lagi kesempatan. berkali-kali ya kesempatan ya. Betul. Dan kemungkinan tahun berikutnya belum tentu ada lagi. Belum tentu ada lagi. Makanya teman-teman di luar sana yang belum pernah ikut teks amnesti atau program pengungkapan sukarela, ini saatnya. Nah, terus pasti orang di luar sana berpikir nih Mas, kenapa sih kita harus ikut? Apa sih untungnya buat kita gitu, ikut program pengungkapan sukarela ini? Oh iya, pasti ini Mbak ya, Mas ya. Mm-mm. Kalau saya ikut feedback, manfaat bagi saya apa sih? Bener. Kita Indonesia banget. Namanya manusia kan. Iya, pasti saya pribadi juga ikut. Oh, manfaat kita apa seperti itu. Jadi manfaat bagi wajib pajak yang ikut program pengungkapan sukarela ini Yang pertama, terbebas dari sanksi administrasi perpajakan.
Kemudian perlindungan data bahwa harta yang diungkapkan tadi pada PPS itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyidikan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Oh, jadi harta yang kita ungkapin itu nggak bakal diotak-atik lagi gitu ya Mas? Betul Mbak Eva, kita nggak bakal otak-atik dari mana sumbernya, tidak. Jadi iya. Oke. Terus pasti teman-teman bertanya nih Mas, kapan sih pelaksanaannya program pengungkapan sukarela ini? Untuk pelaksanaannya yang Mbak Eva ya, ini dilaksanakan selama 6 bulan, dimulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Seperti itu Mbak. Nah kita mulai masuk ke dalam inti dari program ini nih Mas. Katanya tadi ada kebijakan 1 dan kebijakan 2 ya Mas ya? Betul Mbak. Nah bisa dijelasin dikit nggak Mas kebijakan 1 dan kebijakan 2 itu apa sih gitu? Oh ya baik. Untuk kebijakan 1 pada program pengungkapan sukarela ini, seperti di awal saya sampaikan tadi, bahwa kebijakan 1 ini merupakan pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak. Peserta udah kita singgung tadi ya, siapa aja pesertanya, wajib pajak orang pribadi dan badan peserta teks amnesti atau pengampunan pajak. Kemudian ada basis pengungkapan. Basis pengungkapan maksudnya harta Mbak Eva. Jadi harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti teks amnesti. Seperti itu. Kemudian pasti penasaran dengan tarifnya kan? Iya, pasti teman-teman penasaran itu tarifnya berapa gitu. Tarifnya untuk kebijakan 1 ada 3 tarif. Pertama yang besar dulu ya, dia LRG anak maksudnya. Pertama ada tarif 11%. Tarif 11% ini untuk siapa? Untuk wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya yang ada di luar negeri. Itu tarifnya 11%. Kemudian yang berikutnya ada tarif 8%, yaitu harta yang ada di luar negeri, repatriasi atau pengalihan harta dari luar negeri ke Indonesia, dan harta dalam negeri. Itu tadi tarifnya 8% ya. Kemudian yang berikutnya ada tarif 6% untuk kebijakan 1 ini, yaitu untuk harta luar negeri, repatriasi, dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara. Kemudian diinvestasikan di hilirisasi sumber daya alam. Kemudian diinvestasikan di sektor energi baru dan terbarukan. Seperti itu Mbak Eva untuk kebijakan 1. Kemudian untuk kebijakan 2 ini yaitu merupakan pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan pada SPT tahunan penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020. Siapa pesertanya itu terbatas di wajib pajak orang pribadi. Kemudian basis pengungkapan atau yaitu harta perolehan 2016 sampai dengan 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Kemudian tarifnya sama Mbak Eva, tarifnya ada 3. Untuk harta deklarasi luar negeri itu tarifnya 18%. Kemudian untuk harta luar negeri, repatriasi dan harta dalam negeri tarifnya sebesar 14%. Dan yang terakhir untuk harta luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara atau SBN, kemudian hilirisasi sumber daya alam, kemudian energi baru dan terbarukan, tarifnya sebesar 12%. Kira-kira seperti itu Mbak Eva untuk terkait kebijakan 1 dan kebijakan 2 ini. Oke. Berarti kebijakan 1 tadi itu ada 3 tarif, 11%, 8%, dan 6%. Kemudian yang kebijakan 2 ada tarif 18%, 14%, dan 12% ya? Betul Mbak Eva. Dan itu dapat dibaca langsung di PMK-nya juga ya Mas ya? Betul. Oke. Ada syarat lain nggak Mas? Apa cuma itu aja? Untuk syarat lain mungkin terbatas di syarat lainnya untuk di kebijakan 2. Oh, di kebijakan ada beberapa 2, syarat okay. Ya. Jadi khusus untuk di kebijakan 2 ini, yang pertama tidak sedang diperiksa atau dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak
2016, 17, 18, 19, dan 20. Kemudian yang berikutnya tidak sedang dilakukan penyidikan atau dalam proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan. Seperti itu Mbak Eva. Oh, ada syarat tambahan ya untuk kebijakan Betul, 2 untuk ya? kebijakan 2 aja ya Mbak Eva. Oke, itu tadi teman-teman ada kebijakan 1 dan kebijakan 2 dapat dibaca langsung di PMK 196. Nah, kalau untuk tata caranya sendiri untuk ngikutin program pengungkapan sukarela ini gimana Mas caranya? Untuk tata cara ikut program pengungkapan sukarela ini sangat mudah Mbak Eva. Jadi pengungkapan itu dilakukan dengan surat pemberitahuan pengungkapan harta atau SPPH yang disampaikan secara elektronik melalui laman pajak.go.id. Gampang banget ya, tinggal sampaikan SPPH di pajak.go.id gitu. Betul. Ya. Untuk pengisiannya di login laman pajak.go.id tadi. Jadi bukan secara manual tetapi secara elektronik. Secara online. Beda sama yang tahun sebelum atau tax amnesty tahun 2016 ya. dan 2017. Kalau dulu kan wajib pajak datang ke kantor pajak menyampaikan formulir untuk surat pemberitahuan pengungkapan harta ini diterima oleh wajib pajak. Sekarang dimudahkan. Jadi wajib pajak yang mau ikut program PPS ini bisa 24 jam ya, bisa di mana aja, bisa kapan aja, yang penting ada koneksi internet kali ya. Oh iya. Benar. Nah itu tadi caranya teman-teman menyampaikan SPPH di login laman pajak.go.id. Nah pasti teman-teman di luar sana bingung nih Mas, cara ngitungnya gimana gitu. Oh iya benar juga ya, misalnya cari hitung, misalnya ada rumah nih, saya ambil nilainya dari mana? Benar. Atau harga pasar atau harga yang mana itu ya. Jadi untuk cara hitungnya, untuk kebijakan 1, kita dilihat posisi harta per 31 Desember 2015 ya. Misalnya untuk harta kas dan setara kas yang digunakan itu nilai nominal. Kemudian untuk bangunan rumah gitu ya. Jadi kita lihat per 31 Desember 2015 itu untuk rumah itu dilihat sesuai dengan nilai jual objek pajak atau di NJOP, di PBB, pajak bumi bangunan ada nilai jual objek pajaknya. Kemudian untuk kendaraan itu bisa dilihat di nilai jual kendaraan bermotor. Kemudian untuk emas dan perak bisa dilihat nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang. Begitu juga yang untuk saham atau waran yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia, kita lihat di nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia. Kemudian jika tidak ada pedoman, maka bisa menggunakan hasil penilaian kantor jasa penilaian publik seperti itu atau KJPP. Kemudian yang kebijakan 2, pedoman untuk menghitung besarnya nilai harta per 31 Desember 2020, yaitu untuk kas dan setara kas tadi sama. Untuk di kebijakan 1 yang dilihat adalah nilai nominal. Kemudian untuk selain kas atau setara kas yang dilihat adalah harga perolehan seperti itu. Nah, kemudian jika tidak diketahui bisa menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 dari harta sejenis atau setara berdasarkan penilaian dari wajib pajak. Kemudian mungkin penasaran ya gimana bayarnya Mbak Ipa ya? Iya. Bener. Bayarnya gimana? Nah, untuk pembayarannya itu dilakukan melalui sarana kode billing. Mungkin wajib pajak sudah terbiasa udah familiar lah dengan billing atau kode billing ini. Cuma kita penentuan di kode akun pajaknya dan kode jenis setoran. Khusus untuk PPS ini, kode akun pajaknya yaitu menggunakan PPh final dengan kode 411128 dan kode jenis setoran untuk kebijakan 1 427 dan untuk kebijakan 2 428. Jadi dibedain ya Mbak Ipa ya. Khusus di kode jenis setoran itu dibedain. Kebijakan 1 427, kebijakan 2 428. Betul, jangan sampai kebalik-balik seperti itu.
Dan khusus untuk PPS ini pembayaran tidak bisa dilakukan dengan pemindah bukuan. Seperti itu ya Mbak Eva ya. Oke. Itu teman-teman, jadi semua dasar penghitungannya itu udah ada di PMK 196 kalau teman-teman pengen baca lebih detail lagi. Dan juga cara bayarnya tadi pakai kode PPh final 41128 untuk kebijakan yang 21, kode jenis setorannya 427 dan betul. kebijakan 2 kode setorannya 428. Ya. Oke. Terus kan kita tadi di kebijakan 1 sama kebijakan 2 kita ada bahas tarif-tarif terkait dengan repatriasi dan investasi ya Mas ya? Betul Mbak. Sebenarnya ketentuan repatriasi dan investasi itu apa sih Mas? Jadi ketentuan mengenai repatriasi atau pengalihan harta ke Indonesia itu wajib dilakukan sebelum 30 September 2022 melalui bank. Dan harta bersih yang dialihkan tadi tidak dapat dialihkan ke luar wilayah Indonesia, paling singkat 5 tahun. Itu untuk repatriasi. Kemudian untuk ketentuan investasi yang seperti saya sampaikan tadi khusus untuk investasi yang hilirisasi sumber daya alam, surat berharga negara, atau untuk investasi di bidang energi baru dan terbarukan. Investasi itu dilakukan paling lambat 30 September 2023. Untuk investasi paling singkatnya sama seperti yang repatriasi selama 5 tahun. Nah, yang paling penting Mbak Ipa dari repatriasi sama investasi ini, jadi para wajib pajak peserta PPS yang berkomitmen untuk repatriasi atau investasi tadi wajib menyampaikan laporan realisasi investasi melalui laman DJP login pajak.go.id ya. Oke, berarti paling lambat berakhirnya batas penyampaian SPT tahunan. Seperti itu. Gitu. Jadi ada kewajiban lapor ya. Jadi jangan sampai selesai ikut PPS sudah nggak dilaporin. Betul. Iya. Jadi ada kewajiban untuk laporan lagi. Itu saya disampaikan juga secara elektronik. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Apa aja sih konsekuensi bagi wajib pajak yang kurang mengungkapkan harta atau tidak ikut gitu program PPS ini? Oh iya, Mbak Iva, untuk wajib pajak yang kurang mengungkapkan hartanya ya atau tidak ikut sama sekali program PPS ini pasti ada konsekuensi. Bagi peserta PPS kebijakan 1 dikenakan PPh final atas harta bersih tambahan dengan tarif 25% untuk wajib pajak badan, 30% untuk wajib pajak orang pribadi, dan 12,5% untuk wajib pajak tertentu. Kemudian ditambah lagi sanksi 200% sesuai pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak. Kemudian bagi peserta PPS kebijakan 2 dikenai PPh final atas harta bersih tambahan dengan tarif 30% sesuai Undang-Undang HPP pasal 11 ayat 2. Kemudian ditambah sanksi sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Baiklah kawan pajak, itu tadi materi podcast program pengungkapan sukarela. Narasumber kita Mas Perta, terima kasih banyak hari ini udah mau nemenin. Ya, sama-sama Mbak Eva, terima kasih. Untuk teman-teman yang pengen ikut program pengungkapan sukarela atau masih bingung terkait dengan PPS, bisa diakses di laman pajak.go.id. Dadah!